Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk materi instrumentasi yang ketiga ialah inkubator. Nah, kalau dilihat dari tampilannya, sekilas inkubator ini kan mirip dengan oven ya, kalau dari tampilan luar. Apa yang membedakan antara inkubator dan oven? Nah, di sini akan kita bahas pertama-tama tentang prinsip kerjanya. Yaitu yang pertama, kalau inkubator itu dia memiliki kabinet, bentuknya seperti kabinet sama kayak oven ya. Tapi suhunya ini juga dapat diatur untuk penyimpanan organisme untuk tujuan tertentu. Kalau kemarin oven itu malah untuk sterilisasi kering ya, mematikan organisme, tapi kalau inkubator ini malah untuk menyimpan organisme. Nah, berarti setting suhu dalam inkubator itu tentu saja dia lebih rendah daripada oven. Tuh, kemudian yang kedua, prinsipnya sama dengan oven, namun yang membedakan hanya jumlah pintu yang dimiliki. Jadi inkubator ini sama kayak oven, cuma bedanya itu pintunya yang dimiliki. Kalau oven itu begitu kita buka itu langsung langsung kita berjumpa dengan raknya, tapi kalau inkubator itu kalau pintu luarnya kita buka, dalamnya itu ada pintu lagi. Ya, jadi inkubator itu pintunya 2, kalau oven itu pintunya 1. Kemudian inkubator itu fungsinya sama kayak oven juga, merubah energi listrik menjadi energi panas. Kemudian di sini dia punya kawat nikelin yang akan menghambat aliran elektron yang mengalir sehingga mengakibatkan peningkatan suhu kawat. Nah, peningkatan suhu kawat ini yang dimanfaatkan untuk menjaga suhu dalam inkubator itu ya, atau setting suhu dalam inkubator. Kemudian suhunya inkubator ini dia tidak lebih tinggi daripada oven karena fungsinya tadi untuk menyimpan biakan organisme. Kemudian yang keempat, inkubator ini memiliki kipas untuk meratakan suhu ke semua sisi inkubator. Jadi dia ada kipas yang fungsinya untuk meratakan suhu. Aplikasinya untuk apa inkubator ini? Tadi telah kita singgung kalau fungsinya inkubator ini adalah tempat untuk mengembangbiakkan mikroorganisme ya, untuk menginkubasi, namanya aja inkubator, menginkubasi. Jadi dia di sini untuk mengembangkan atau mengeram mikroorganisme, bisa jamur, ragi ataupun bakteri sesuai dengan kondisi pertumbuhan mikroorganisme tersebut. Suhunya bisa diatur antara 0 sampai 120 derajat Celcius sehingga dia memiliki ketelitian yang tinggi. Nah, namun untuk inkubator ini kita juga harus memperhatikan di situ, kadang kan yang diinkubasi itu tidak hanya punya kita ya, ada beberapa organisme yang lain. Nah, sebelum melakukan inkubasi, kemudian mengatur suhu, seharusnya ditanyakan terlebih dahulu jika ada di dalam inkubator itu ada biakan yang lain yang bukan punya kita. Karena kalau misalkan kita tiba-tiba setting suhu, tapi yang punya orang lain yang telah dimasukkan di dalam inkubator tersebut suhunya tidak sesuai, nah bisa-bisa biakannya itu mati ya. Gitu. Jadi suhunya ini bisa disetting antara 0 sampai 120. Kalau kemarin oven itu lazimnya untuk mengeringkan air atau untuk sterilisasi kering itu kan suhu 105 sampai 110. Kalau inkubator ini biasanya suhunya sekitar 60-an untuk inkubasi mikroorganisme. Karena kalau suhunya terlalu tinggi nanti mikroorganismenya kan mati. Kecuali untuk mikroorganisme yang sifatnya termofilik atau tahan panas. Kemudian fungsinya inkubator juga untuk menumbuhkan bakteri pada suhu tertentu. Jadi selain jamur dan ragi bisa juga untuk menumbuhkan bakteri. Ya, kemudian biasanya untuk bakteri-bakteri ini dia disimpannya pada suhu rendah. Karena kalau pada suhu tinggi dia akan rusak ya, akan mati. Akan tersterilkan. Jadi dia simpannya pada suhu rendah. Kemudian jenis-jenis inkubator ini ada banyak berdasarkan kegunaan dan lab yang menggunakannya ya. Ada shaker inkubator. Kalau shaker inkubator berarti di dalam inkubatornya itu dilengkapi dengan shaker. Ya, kemudian ada cooled inkubator. Jadi kalau cooled inkubator ini dia inkubator yang digunakan untuk suhu yang sangat rendah.
ya, untuk sistemnya kayak pendingin tapi dia inkubator ya, kayak lemari es tapi dia sifatnya inkubator. Kalau lemari es itu kan dia tidak pintunya langsung satu ya, kalau inkubator kan dua. Nanti kita lihat apa fungsinya dua pintu itu pada inkubator. Kemudian CO2 inkubator. Nah, CO2 inkubator ini biasanya digunakan untuk menginkubasi mikroorganisme yang dia anaerob ya, kan dia kayak karbon dioksida. Jadi dia hidupnya di kondisi anaerob sehingga setting inkubatornya itu di dalamnya itu kayak akan CO2. Kemudian automatic temperature change inkubator. Jadi ini gradien temperatur. Jadi kalau gradien temperatur itu settingnya dapat diubah-ubah dalam kurun waktu tertentu. Misalkan dalam 10 menit pertama itu disetting suhunya itu 40. Kemudian 1 jam selanjutnya suhunya akan dinaikkan menjadi suhu 60. Kemudian kenaikannya itu tadi misalkan 2 derajat Celcius per menit. Nah, itu nanti dia akan naik dengan sendirinya gitu. Jadi kita setting dari awal gradien temperaturnya, baru nanti dia akan berubah dengan sendirinya sesuai sama setting kita. Jadi bisa kita setting awalnya berapa, sampai akhirnya itu berapa, kenaikannya itu berapa derajat Celcius per menit. Kemudian ada portable inkubator. Nah, portable inkubator ini inkubator yang bisa dibawa-bawa. Biasanya kalau kita gunakan untuk sampling ke lapang ya, sampling ke lapang ini bisa dibawa dengan mudah karena dia portable. Tuh, tujuannya adalah agar biakan atau sampel yang akan dibiakkan itu dia suhunya tetap terjaga. Kemudian ada inkubator room. Jadi kalau inkubator room ini bentuknya ruangan ya, inkubator yang dalam bentuk ruangan biasanya digunakan untuk menyimpan koleksi-koleksi ruang-ruang untuk menyimpan koleksi-koleksi mikroorganisme. Ini biasanya kalau di industri itu koleksi mikroorganismenya itu kan banyak ya, terutama industri-industri probiotik. Nah, itu menggunakan inkubator room. Kemudian ini ada bagian dan ini ada penginkubasian. Pastinya di Celcius itu bisa disetting ya, hampir sama kayak oven tombolnya. Kemudian ada layar screen yang waktu. Kemudian ada rak inkubator nih penampakan ini. Pintunya jadi tidak ada pintu kaca yang di dalamnya. Kemudian kenapa fungsinya, kenapa ada pintu kaca, kenapa ada pintu besar. Terus kalau oven itu kan pintunya satu, terus tengah-tengahnya biasanya ada kacanya ya, digunakan untuk lihat. Kalau inkubator ini pintu kacanya di dalam, pintu luarnya biarkan kita. Nah, fungsinya pintu yang di dalam ini kalau kita dalamnya ini harus dibiarkan tertutup. Kenapa? Karena kalau kita tutup, akhirnya suhunya ini dia akan tidak stabil. Pintu yang dalam kacanya. Kenapa? Karena kan beberapa mikroorganisme ada yang tidak tahan bahaya sehingga ini pintu yang luar ini fungsinya segera ditutup.
biar cahaya itu tidak nembus masuk ke dalam biakan mikroorganisme. Jadi pintu luarnya ini dia tertutup, tidak ada kacanya, tapi pintu dalamnya yang ada kacanya. Kemudian cara pengoperasian, yang pertama adalah memastikan dia tersambung dengan arus listrik. Tekan tombol power untuk menghidupkan dan mematikan inkubator, kemudian tekan tombol set up and set down untuk dengan cara memutar. Nah, ini kalau cara memutar atau menekan itu tergantung pada brand inkubator yang digunakan. Kalau yang punya kita di lab mikrobiologi itu dia tombol set up and set down-nya itu dia harus diputar ya, diputar searah jarum jam untuk menaikkan temperatur atau waktu, kemudian berlawanan jarum jam untuk menurunkan temperatur atau waktu. Kemudian kalau sudah diputar-putar, maka tombol setnya itu harus ditekan ya, sebagai gantinya kemarin enter itu. Jadi persetujuan kalau oke, sudah sesuai suhunya segitu, langsung ditekan. Kemudian ini ada cara perawatannya, cara perawatan inkubator. Yang pertama adalah sebelum digunakan, inkubatornya sebaiknya dibersihkan terlebih dahulu. Ya, menggunakan cairan desinfektan yang diletakkan di lap kering, kemudian diusapkan gitu. Kemudian yang kedua adalah pastikan inkubator sudah dicabut dari stop kontak setelah digunakan. Kalau misalkan kalian menggunakannya atau menginkubasinya itu dalam waktu yang misalkan dalam waktu 3 hari, 3 kali 24 jam. Nah, berarti kan stop kontaknya itu malam kan nyala ya, menyala. Nah, untuk hal-hal yang seperti itu di inkubatornya itu kalian tulis itu penelitian siapa, digunakan selama berapa lama, dari hari apa sampai hari apa, jam berapa, ya. Kenapa ditulis demikian? Biar tidak ada yang membuka tutup inkubatornya itu, dikiranya nanti ada, kalau nggak ditulis sih dikiranya sudah tidak digunakan tapi lupa tidak dikeluarkan gitu, terus akhirnya ada orang lain make, langsung aja diganti setting suhunya atau setting waktunya. Nah, itu kan ini ya apa namanya, nanti ngulangi lagi dari awal. Kecuali kalau setting suhu sama setting ininya sama, mungkin boleh sekalian dimasukkan, tapi harus diperhatikan juga itu yang dimasukkan itu yang di apa namanya, yang dimasukkan bersamaan itu saling mengontaminasi atau tidak. Ya, dikhawatirkan kalau misalkan jamur sama bakteri ya, bakteri kan ada medianya, jamur itu kan bisa menghasilkan spora ya. Kalau kena angin ya, tadi kan ada kipasnya ya buat perputaran panasnya ya, sporanya itu nempel di medianya bakteri, kemudian tumbuh. Nah, itu berarti kan kontam. Maka dari itu harus dipastikan bahan-bahan yang mau diinkubasi itu antara satu sama lainnya itu tidak saling kontam. Kemudian hindari penggunaan alat gelas dengan ketelitian tinggi. Biasanya dimasukkan ke dalam inkubator itu adalah cawan Petri ya, cawan Petri. Kemudian jangan menggunakan inkubator dengan pintu terbuka. Lah, kalau pintu terbuka kan suhunya tidak stabil ya, naik turun. Kalau tadi sebelumnya itu sudah disterilkan di autoclave medianya. Kemudian habis gitu diinokulasi ya, ditanamkan bakterinya, habis gitu pas dimasukkan di inkubator pintunya dibuka tutup, akhirnya terkontaminasi dengan mikroorganisme dari luar. Nah, itu kan yang dikhawatirkan ya, jadi jangan menggunakan inkubator dengan pintu terbuka. Kemudian yang keenam, hindari buka tutup inkubator saat digunakan. Yang ketujuh, hentikan pemakaian inkubator bila terdapat asap dan segera cabut dari stop kontak. Oke, selanjutnya adalah kalibrasi inkubator. Kalibrasi ini kemarin fungsinya kan untuk memastikan instrumen itu berjalan sesuai dengan setting yang sudah kita tetapkan gitu ya. Untuk inkubator ini hampir sama kalibrasinya dengan oven karena dia ada timer dan ada suhu ya. Kalau suhu berarti digunakan termometer standar. Kalau termometer standar plus minus dari
plus minus dari suhu yang telah ditetapkan itu dia adalah 2 derajat Celcius. Kemudian bagian dalam inkubator dan rak ini harus dibersihkan secara teratur ya dengan desinfektan sebelum dan sesudah dipakai. Karena dikhawatirkan tadi akan ada kontaminasi dari lingkungan luar. Sekian untuk penjelasan tentang inkubator. Apabila ada yang mau ditanyakan, silakan ditanyakan di grup. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.